Selamat siang pemirsa. Sidang tindak pidana korupsi atau Tipikor yang menyeret mantan Direktur PT Asa Baru Daya Cipta Lestari atau PT ADL, M. Reza Apriansyah bin Haji Arani KM almarhum, kembali mengungkap sejumlah fakta mengejutkan terkait dugaan penyimpangan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bangan senilai 20 miliar rupiah. Dalam nota pembelaannya, Reza menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang ia ambil sebagai direktur tidak lepas dari persetujuan dan instruksi pemegang saham 100%, yakni Bupati Balangan. Dalam persidangan memang dirut PT ADCL M. Reza Apriansyah menyebutkan bahwa lemahnya dan kesalahan prosedur pemerintah daerah serta kelalaian komisaris yang tidak mengerti tugas dan fungsinya turut berperan dalam timbulnya kerugian perusahaan yang mengakibatkan kerugian negara yang berujung pada dugaan tindak pidana korupsi di tubuh perusahaan daerah. Sidang diputuskan sampai dengan hari Senin tanggal 22 September 2025 dan pengacara tanggapan dari penuntut terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang dinyatakan selesai dengan ditutup. Seperti penjelasan di hadapan hakim persidangan, M. Reza Apriansyah mengungkapkan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Perseroda yang dipimpinnya bukanlah akibat kesalahannya pribadi semata, melainkan cacat hukum dalam pendirian Perseroda, kelalaian dan ketidaktahuan komisaris dalam fungsi dan tugasnya, seperti saat komisaris bersaksi yang tidak mengetahui tugas dan fungsinya apa, serta tanggung jawab pemegang saham yang juga lalai dalam melakukan RUPS yang menjadi hak penuh pemegang saham. Dalam kronologi penyertaan modal berdasarkan dokumen, pencairan modal dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahap 1 dicairkan sebesar 10 miliar rupiah pada 22 Desember 2022 dan tahap 2 sebesar 10 miliar rupiah pada 7 Maret 2023 lalu. Namun, pencairan tersebut tidak disertai penyusunan rencana kerja anggaran atau RKA maupun rencana bisnis atau RB, sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 118 tahun 2018. Hal lain, dokumen pencairan hanya berupa surat disposisi bupati, surat permohonan, rekening giro perusahaan, serta fakta integritas. Dari total modal 20 miliar rupiah, tercatat kerugian negara mencapai 18,64 miliar rupiah. Reza mengklaim telah mengembalikan 6,96 miliar rupiah, sehingga tersisa tuntutan senilai 11,68 miliar rupiah. Dana tersebut antara lain digunakan untuk fee komitmen 2,65 miliar rupiah, diminta pemegang saham atau dalam hal ini Bupati Balangan melalui komisaris atau sekda pada bulan Maret di ruangan sekda Balangan. Biaya logistik dan operasional 7 miliar rupiah yang mengalir ke sejumlah perusahaan yang terafiliasi, termasuk PT Rizky Cipta Karya milik Ari Wahyu Utomo yang saat ini adalah anggota DPRD Tabalong. Sementara itu, aliran dana juga tertuju kepada PT Phoenix 88 milik Muslim yang memegang keuangan PT ADL dengan kajian teknis mencapai 550 juta rupiah. Fakta persidangan juga menyebut dana markup dan dugaan penggelapan dana oleh bagian keuangan PT ADL Muslim sebesar 1,5 miliar rupiah. Dalam hal ini ditaksir kerugian juga terjadi akibat penjualan mobil operasional secara cepat sebesar 340 juta rupiah. Selain itu, persidangan juga menyebut perusahaan lain yang diduga menerima aliran dana, yakni PT Nabil Jaya Utama milik anak menantu Bupati Balangan dan PT Amara Almedira Travel milik istri Bupati Balangan. Reza menegaskan tidak pernah berniat merugikan negara. Ia hanya menjalankan instruksi pemegang saham dengan penuh loyalitas.
Dalam kasus ini, Reza mengaku bersalah, namun semua tindakan yang dia lakukan berdasarkan atas izin, instruksi dan persetujuan pemegang saham 100%, yaitu Bupati Balangan. Oleh karena itu, kesalahan ini merupakan kesalahan bersama atau kolektif, bukan kesalahan tunggal yang harus ditimpakan hanya kepada pribadi Reza Apriansyah seorang selaku direksi. Alasannya sebab unsur di dalam perusahaan itu sendiri terbatas. Pemegang saham 100% adalah bupati, komisaris dijabat sekda, direktur dijabat anak bupati sendiri. Para pihak terkait masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya yang terbukti lalai sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam persidangan juga disebutkan latar belakang perkara, di mana kasus ini bermula dari kebijakan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Balangan ke PT ADL senilai 20 miliar rupiah. Penyertaan modal dilakukan tanpa landasan serta acuan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran, sehingga menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran dan kerugian negara. Bang, untuk diketahui aliran dana 2,5 M itu kemana saja, Bang? Kalau itu tuh berdasarkan permintaan dari Bupati melalui sekda komisaris kemarin itu. Proses pencairannya ya. Kemarin itu tuh kita berdasarkan posisi Ya. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin akan mempertimbangkan nota pembelaan Reza bersama fakta-fakta persidangan sebelum dijatuhkan putusan. Perkara ini menjadi sorotan publik lantaran menyeret sejumlah nama yang memiliki kedekatan dengan pejabat daerah. Dari Kalimantan Selatan, tim Kaltara TV. Terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Tidak, silakan selesai dengan